Hello guys, kembali lagi di channel Salapang Art Company. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like untuk melihat video menarik dari kami lainnya. Indonesia kemudian lahir dari kolaborasinya bersama Mira Lesmana. Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta, Akhirat adalah sedikit karya yang menjadikan sutradara kelahiran Makassar 2 Oktober 1970 ini sebagai aset penting dunia perfilman tanah air. Riri Riza. Halo, saya bisa minta pindah ke tengah nggak? Terus teman-teman kalau bisa agak deket nggak ya? Nggak kelihatan orang-orangnya. Ini jadi stres nih kalau. Soalnya saya tidak seperti pembicara sebelumnya yang bawa presentasi. Saya merasa mudah-mudahan teman-teman semua ingat film saya dan supaya kita tidak terlalu banyak menghabiskan gambar, saya ingin bicara aja dengan teman-teman malam ini. Jadi kalau boleh agak lebih mendekat sedikit. Oke. Ayo, Oh iya. Jualannya udah ada di sini belum ya? Ada. Dua tadi saya kirim WhatsApp, mau dicek WhatsApp. Oke, selamat malam teman-teman. Saya malam ini ingin berbagi cerita tentang dalam pandangan pribadi saya, atau sebenarnya saya diminta oleh kurator, oleh penyelenggara untuk bercerita tentang bagaimana sinema atau film di masa kita ke depan akan menjadi, atau bagaimana hubungan kita dengan film di masa yang akan datang. Dan saya akan bercerita sedikit berdasarkan pengalaman pribadi saya, juga berdasarkan pengalaman saya dalam sudah kurang lebih hampir 20 tahun menggeluti dunia film. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang bercita-cita atau sedang bekerja di dunia film, mudah-mudahan ini bisa menjadi teman untuk berpikir setelah kita pulang dari sini. Kalau kita bicara tentang film di masa depan, seperti apa film di masa depan, sebenarnya pertanyaan akan selalu sama, yaitu kenapa kita membuat film? Film adalah medium yang menjembatani budaya-budaya dunia. Melalui film kita belajar tentang perilaku, melalui film kita belajar tentang karakteristik budaya bangsa-bangsa. Bahkan insting maupun intuisi manusia dalam berbudaya atau dalam bersikap. Namun ada satu hal yang juga penting, bahwa film adalah sebuah sarana atau media hiburan global. Satu kenyataan bahwa film, walaupun kita sudah memiliki identitas film Indonesia, namun sesungguhnya film Indonesia baru mengisi 40%, kurang lebih 40% dari pangsa pasar tontonan film di Indonesia. Dan saya memang belum membaca data kalau ini digabung dengan misalnya teknologi internet, dengan YouTube, dengan sarana-sarana yang lain. Tetapi rasanya selain jagoan untuk membawa semangat, rasanya di seluruh dunia akan panjang sekali jalan, kecuali di negara yang tertutup tentu saja, sementara kita adalah negara demokratis yang terbuka, untuk kita benar-benar tiba kepada saat di mana film bisa dikatakan sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. Film adalah tempat saya belajar, karena film adalah sebuah penggabungan paling menakjubkan dari seni dan teknologi. Hampir semua keputusan kreatif orang film, membuat film, itu selalu melibatkan teknologi. Seorang yang membuat film, baik dia adalah seorang sutradara, pemeran kamera, perekam suara, editor, selalu setiap pengambilan keputusannya itu yang bersifat artistik sebenarnya ada konsekuensi teknologi. Dan karena itulah film menjadi sangat menggairahkan, sangat
seni tertentu untuk menghitung jarak pandang kita antara tempat duduk dengan layar dan tempat. Teknologi nanti juga ada seni di dalamnya. Beberapa tahun terakhir ini saya sedang mempersiapkan sebuah konsep film yang bicara tentang era di mana kita masuk ke era revolusi. Tahun-tahun sekitar 42 sampai akhir 40-an. Karena saya sedang meneliti tentang seorang penyair besar yang ingin saya jadikan film, dan karena itulah saya mencari banyak bacaan tentang ini. Saya membaca sebuah buku yang sangat menarik. Saya menemukan sebuah buku yang sangat menarik di dunia. Di Belanda, seorang pun akan mempercayai saya. Film buku ini ditulis oleh seorang wartawan Belanda bernama Martin Discus yang menceritakan peran ayahnya bernama Piet Discus, seorang tentara Belanda yang ikut ke Indonesia sesaat setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, kurang lebih di tahun akhir tahun 1945. Ayahnya Martin bernama Piet ini waktu itu masih berusia 25 tahun, kurang lebih sama dengan teman-teman. Dan dia menjadi anggota dari pasukan khusus Belanda di bawah pimpinan Kapten Westerling. Ada yang pernah dengar ya nama Westerling? Westerling ini diutus menjadi kapten sebuah pasukan khusus untuk datang ke Sulawesi Selatan pada bulan Desember 1946 hingga bulan Maret 1947. Jadi kurang lebih Westerling ada di Sulawesi Selatan hanya sekitar 4 tahun. Namun kehadiran Westerling di Sulawesi Selatan itu tercatat sebagai salah sebuah peristiwa sejarah paling penting dalam revolusi Indonesia. Di dalam buku ini, Martin berulang-ulang mempertanyakan bagaimana ayahnya yang adalah seorang ayah yang memang lembut di rumah ketika pulang dari Sulawesi menjadi bagian dari satu satuan tentara pasukan khusus yang begitu kejam di era perang setelah Perang Dunia Kedua. Ayahnya adalah bagian dari tentara atau kesatuan tentara yang menyebabkan sekian banyak orang meninggal dunia, ditembak mati dan dibunuh di Sulawesi Selatan oleh di dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh Westerling. Dia mempertanyakan itu karena ayahnya yang dia kenal adalah seorang yang sangat sederhana, seorang yang sangat biasa. Nah, saya tertarik membaca ini. Karena ada bagian dari cerita ini yang beririsan dengan cerita saya. Saya akan bercerita tentang ayah saya. Ayah saya namanya Dr. Andes Haji Muhammad Riza. Dia adalah seorang anak penghulu yang sangat punya cita-cita bersekolah sejak kecil. Dia lahir dan tinggal masih kanak-kanaknya di sebuah desa kecil di kaki Gunung Latimojong di Amerika. Kampung tempat ayah tinggal itu adalah dikelilingi kebun-kebun kopi. Ayah saya masih berusia 14 tahun ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Amerika, menumpang sebuah mobil angkutan untuk sampai di Makassar, mengunjungi seorang pamannya untuk sekolah di Makassar. Karena sekolah di Amerika masa itu baru sampai tingkat SD. Ayah saya belajar di sekolah menengah yang mengajar dia menjadi guru di tahun awal 40-an ketika Jepang sedang berkuasa di Indonesia. Dan ayah saya belajar bahasa Jepang cepat sekali. Dia belajar bahasa Jepang sehingga dia punya kualifikasi untuk mengajar orang berbahasa Jepang di ketika usia SMA. Namun ayah saya kurang beruntung ketika dia ingin mengaplikasikan keahliannya itu menjadi guru bahasa Jepang. Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jepang harus kembali, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Ayah saya kehilangan pekerjaan. Ayah saya kemudian pindah ke Jakarta di tahun pertengahan 46 untuk mencari kemungkinan bisa bekerja lagi atau mencari pendidikan, bukan pekerja tapi mencari peluang pendidikan di Jakarta, jenjang yang lebih tinggi. Namun apa yang terjadi? Revolusi terjadi. Ayah saya kemudian bertemu dengan laskar-laskar pemuda Sulawesi yang membawa dia ke Yogyakarta. Dan di Yogyakarta
ayah saya bertemu dengan seorang yang juga nantinya akan sangat penting di dalam revolusi bernama Kahar Pusaka. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar nama Kahar Pusaka, Westerling Kahar Pusaka. Dan ayah saya pernah menjadi bagian dari divisi informasi dan logistik untuk mengirim makanan dan pesan-pesan rahasia dari laskar-laskar menuju ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Salah satunya adalah ke sebuah desa bernama Bongbong di masa itu. Dan ayah saya membawa surat untuk laskar-laskar pemuda Sulawesi Selatan di sana yang dikirimkan dari pusat kendali tentara rakyat di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Saya melihat ada koneksi di sini antara cerita saya, cerita yang saya kenali dari sebuah buku catatan ayah saya yang disimpan untuk anak cucunya, semacam biografi pribadi sederhana yang disimpan untuk kami, dengan cerita Martin Hitchens dari Belanda. Karena dua orang ini beririsan di waktu yang kurang lebih sama, di saat Indonesia mulai masuk ke dalam era revolusi. Ayah saya kembali ke Makassar tahun 1952, kemudian menjalani tugas sebagai pegawai negeri, masih di bidang informasi yang kemudian berkembang menjadi Departemen Penerangan. Waktu itu saya lahir tahun 70-an, tahun 1970, dan kemudian saya menghabiskan waktu di Makassar menjadi anak-anak itu di rumah orang tua saya, dan saya menjadi anak pegawai negeri. Sejarah menjadi lebih menarik bagi saya saat saya menemukannya di dalam kisah itu sendiri, antara kehidupan pribadi saya dengan sesuatu yang saya baca. Oke, saya ingin bercerita sedikit tentang kehidupan saya. Saya lahir di sini 10 tahun pertama saya habiskan di kota ini. Di sebuah tempat, di sebuah rumah yang ada di Gunung Sari. Kalau teman-teman ada yang pernah ke rumah Art Space di sini, tempat saya lahir ketika saya berada di situ. Di tempat itu, waktu itu saya masih sering berjumpa dengan kakek saya. Kakek saya adalah seorang mantan guru. Dia datang ke rumah kami dengan bersepeda dari Sumbu Minasa, kurang lebih 8-10 km, untuk datang mengunjungi anak dan cucunya. Saya tidak pernah lupa juga di depan situ ada sebuah lapangan besar di mana ada sebuah pabrik kapur dengan cowok yang tinggi yang menghasilkan asap yang sangat gelap pada hari-hari tertentu di setiap minggu. Di situ saya biasa main sepeda, main bola, atau sesekali saya membuat foto dengan kamera Instamatic yang sangat terkenal di akhir-akhir tahun 70-an. Semua catatan ketika saya berusia antara 3 sampai 9 tahun ini menempel di kepala saya, menjadi bagian dari sejarah atau cerita-cerita kecil, sejarah pribadi yang pelan-pelan saya sadari muncul di dalam film-film yang saya buat. Walaupun saya sebenarnya seperti kebanyakan kita yang tumbuh di era Orde Baru tidak terlalu tertarik dengan sejarah. Kenapa? Karena di masa itu sejarah sangat seragam. Sejarah hanya satu versi yang adalah milik pemerintah. Kita tidak punya peran, tidak bisa punya partisipasi di dalam menulis, menginterpretasi, atau melihat sejarah. Nah, sampai kemudian saya pindah ke Jakarta, dan walaupun awalnya saya tidak terlalu tertarik dengan film, tetapi saya ingat film selalu menjadi bagian dari kehidupan saya, karena ayah saya adalah pegawai negeri dan bekerja di Departemen Penerangan. Kalau mungkin ada yang pernah membaca, Departemen Penerangan adalah satu lembaga yang mengontrol media di masa Orde Baru. Jadi saya tahu betul film apa yang main di bioskop di Makassar, karena ayah saya mencatat semua itu. Dan kadang-kadang dia bercerita kepada saya tentang ada film baru apa, ada film baru apa, film ini tentang apa. Termasuk ketika tahun 1979 pernah diselenggarakan Festival Film Indonesia pertama di luar kota Jakarta, yaitu di kota Makassar. Saya kemudian, mungkin tanpa saya sadari, tertarik dengan film
sebagai sebuah medium komunikasi. Saya kemudian masuk, ketika mau lulus SMA saya bingung mau belajar apa. Saya masuk ke sekolah film, jurusan sinematografi dari Institut Kesenian Jakarta. Dan setelah itulah saya menemukan apa itu sinema. Saya menemukan film seperti yang saya katakan di depan tadi. Tentu saja seni teknologi itu hanya salah satu aspeknya. Tetapi membaca apa yang saya temui kemudian, seni adalah bagian dari ekspresi ideologis. Seni tidak pernah lepas dari perkembangan politik. Karena itu seni film itu ditakuti, dan karena itulah ada yang namanya lembaga sensor film di Indonesia. Karena pemerintah takut dengan dampak dari yang luar biasa dari film. Saya beruntung menjadi bagian dari sejarah penting film Indonesia, lulus dari sekolah film pada saat sedang terjadi puncak kejenuhan terhadap kekuasaan Orde Baru. Dan saya tanpa menyadari bergabung dengan 3 sutradara lain, Mira Lesmana, Net Ahnas, dan Reza Lamatopani, membuat sebuah film independen yang bisa dikatakan sebuah film independen komersil pertama di Indonesia. Maksudnya dibuat secara independen, tetapi memiliki objektif pemasaran yang sangat jelas untuk anak muda Indonesia. Kalau ada yang ingat Kuldesak, di masa sebelum Kuldesak, hampir semua film Indonesia tidak main di bioskop. Kenapa? Karena tidak punya kesempatan. Kalau saat ini ada 40% pasar film Indonesia, ketika saya membuat Kuldesak, pasar film Indonesia hanya diisi oleh 10% dari jumlah seluruh tontonan yang ada di kita. Dan film-film tersebut kebanyakan adalah film-film yang memang dibuat dengan tujuan komersial semata. Ada sedikit yang dibuat dengan tujuan artistik semata. Jadi film-film yang hampir kita tidak pernah lihat main di Indonesia. Kebanyakan hanya main di festival di luar negeri. Kuldesak dirilis pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 27 November, tidak lama setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Film ini walaupun hanya main di 3 bioskop, karena kami hanya punya dana untuk memutarnya di 3 bioskop, ditonton oleh 125.000 orang. Jumlah yang sebenarnya tidak fantastis. Pada satu, dan inilah film yang kemudian meluncurkan banyak sekali bakat perfilman Indonesia. Selain kami berempat, film ini menghasilkan 4 penata kamera, 4 perekam suara, dan puluhan pembuat film muda lainnya yang kebanyakan sekarang bekerja di dunia film atau di industri film Indonesia. Setelah itu, sejarah berjalan terus. Antara 1998 sampai tahun 2008, saya membuat sekian banyak film. Berproduksi bersama partner saya Mira Lesmana, memproduksi mulai film-film seperti Petualangan Sherina, hingga Ada Apa Dengan Cinta, Laskar Pelangi, yang menjadi film-film komersial di Indonesia. Tetapi kami juga membuat film-film yang lebih menantang pasar. Film-film seperti Eliana, 3 Hari Untuk Selamanya, Garasi, film-film yang mencoba mengisi pasar yang berbeda, pasar yang lebih terbatas, lebih selektif, sikap-sikap yang lebih mengkritik dan mencoba melawan arus pemikiran utama. Film seperti Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta, dan Laskar Pelangi adalah film yang kemudian juga melahirkan istilah yang disebut properti intelektual. Film yang memiliki potensi untuk menjadi sebuah galaksi, atau sekarang yang biasanya disebut universe. Mungkin teman-teman ingat bahwa Laskar Pelangi pernah dibuat menjadi pertunjukan musikal. Petualangan Sherina juga dibuat menjadi pertunjukan musikal. Ada Apa Dengan Cinta telah menjadi film yang ada sequelnya, Ada Apa Dengan Cinta 2, dan sebentar lagi akan menjadi film yang juga berkembang menjadi universe yang lain. Kemana semua ini berjalan? Saya sekarang kembali mengingat siapa diri saya. Pada tahun 2015 saya memiliki kesempatan akhirnya untuk mengenang kembali, mengkoleksi kembali kenangan-kenangan kecil saya. Saya punya kesempatan membuat film tentang bagaimana isi meja makan di rumah saya.
Saya membuat film yang ada ikan palu mara di atas mejanya, ada kue barongko di atas mejanya. Saya membuat film yang sedikit memotret bagaimana orang tua saya bersilaturahmi di masa lalu. Ketawa sangat keras, bicara sangat keras sambil kakinya diangkat ke atas meja. Ketika saya membuat film Akira di tahun 2015, sejarah atau ingatan personal kita adalah sesuatu yang mestinya akan perlahan muncul di dalam karya-karya yang kita buat di dalam waktu yang panjang. Sejarah akan menjadi bagian penting yang menjadi sumbangan terhadap keragaman kebudayaan kita. Ketika saya membaca cerita Martin Hirschfeld, dia memberi warna kepada pengertian saya tentang peristiwa korban 40.000 jiwa di Makassar. Karena saya membaca sejarah dalam hal tafsir yang berbeda. Ketika saya membaca buku catatan ayah saya mengerti tentang tokoh yang biasanya disebut sangat kontroversial di dalam sejarah nasional, yaitu Ahmad Muzafar. Semua ingatan itu perlahan akan muncul di dalam karya-karya yang saya buat di masa yang akan datang. Kita pindah ke arah sekarang. Sekarang kita berada di sebuah era yang tadi banyak disebut sebagai era internet. Dan ini juga mempengaruhi bagaimana film diterima di masa sekarang. Sekitar bulan September lalu, saya diundang untuk datang ke Venice Film Festival, Venice International Film Festival. Saya itu menangani seorang pemuda Makassar yang filmnya diterima sebagai salah satu nominasi di kompetisi yang sangat bergengsi di sana. Namanya Aditya Ahmad, karya filmnya di dunia lalu. Saya beruntung ketemu Aditya dan kemudian akhirnya menjadi salah satu produser dari filmnya, dan kami sama-sama berangkat ke Italia waktu itu. Di sana kami bertemu dengan seorang sutradara besar dunia bernama Alfonso Cuarón. Kalau ada yang ingat film Gravity, itu adalah sebuah karya puncaknya yang dibuat di tahun 2015, memenangkan 7 piala Oscar, dan salah satunya adalah sebagai sutradara terbaik. Di Venice kemarin, Alfonso Cuarón membawa sebuah film berjudul Roma. Roma ini ternyata bukan sebuah kota di Italia, tetapi sebuah desa tempat Alfonso Cuarón tumbuh ketika dia kecil. Alfonso Cuarón membuat Roma dengan pendekatan sangat personal. Ini adalah film tentang kisah masa kecilnya. Dalam film itu dia bertindak sebagai penulis, dia bertindak sebagai sutradara, dan dia juga bertindak sebagai sinematografer. Film ini adalah film indigenis. Indigenis itu maksudnya menggunakan bahasa asli, bahasa Katalan, bahasa kecil yang digunakan oleh Alfonso Cuarón. Film ini sudah dibawa sebagai film terbaiknya. Jadi mungkin saja film ini akan kita dengar juga di dalam perayaan Oscar di awal tahun depan. Film ini adalah film pertama yang diproduksi oleh sutradara besar, kemudian akan diadakan khusus melalui platform digital. Film drama non-genre dalam bahasa Spanyol sepenuhnya akan diadakan hanya melalui platform digital. Jadi film ini tidak akan bisa kita tonton di bioskop, tetapi hanya kita bisa menonton melalui sebuah saluran yang kita kenal dengan nama Netflix. Sudah pernah dengan Netflix ya? Alfonso Cuarón mengatakan bahwa film seperti ini, film yang berbahasa Spanyol, di-shoot dalam format hitam putih, tidak akan mungkin mendapat tempat di bioskop, jaringan bioskop internasional. Sulit sekali. Tetapi melalui jaringan digital, film ini bisa menjangkau jauh. Penontonnya mungkin bisa ratusan bahkan jutaan orang di seluruh dunia tanpa harus merebut atau berpasar di pasar bioskop. Film ini adalah bukti atau mungkin sebuah penanda bahwa kita akan tiba di sebuah era yang baru. Era digital adalah era yang memungkinkan kisah-kisah pribadi
kisah-kisah personal sampai jauh tanpa harus menyerah kepada arus industri yang umum. Kita akan memasuki sebuah era yang berbeda saat ini, karena bisa kita katakan bahwa film seperti Roma adalah satu hal, tetapi channel-channel atau saluran platform digital seperti Netflix juga memberi kesempatan kepada sekian banyak film-film lokal regional untuk mencapai pasar yang lebih luas. Penggemar film Indonesia atau peminat Indonesia di luar negeri saat ini telah bisa menyaksikan film-film seperti Ayat dan Cinta, Gi, Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, bahkan film dengan paling marah di atas media tadi melalui saluran digital platform Netflix. Jadi digital membuka dunia, digital membuka kemungkinan baru industri film kita. Platform digital nantinya juga akan memungkinkan kita menikmati film dengan berbagai benefit lain. Di Amerika ada sebuah platform lain yang bernama Amazon Prime. Amazon ini tadinya dikenal sebagai saluran di mana kita bisa memesan buku, memesan CD, memesan apapun yang kita mau melalui sistem layanan online yang dikirimkan langsung ke rumah. Mulai tahun 2015, Amazon juga membuka sebuah channel platform digital bernama Amazon Prime. Keunikannya bila dibandingkan dengan Netflix adalah ketika kita memesan Amazon atau berlangganan Amazon Prime, kita bisa juga mendapat benefit pengiriman buku, bahkan pengiriman makan malam sambil kita menonton film dari seluruh dunia. Ini adalah sebuah fenomena digital yang baru. Jadi kalau tadinya kita cuma bisa menonton film, suatu saat mungkin tidak terlalu lama lagi kita akan bisa menonton film sambil ditanya, mau sambil makan titik-titik nonton film. Jadi ini adalah sebuah fenomena baru, sebuah era baru. Namun di balik itu semua, era baru kita tiba, cara menonton kita berbeda, tapi satu hal, film tetap merupakan sebuah kesenian bercerita. Dan ketika kita mendengar atau menonton sesuatu, sebenarnya kita ingin melihat diri kita, sejarah kita di dalam apa yang kita lihat. Media film tetap akan menjadi media yang paling memiliki seluruh peluang untuk menceritakan kemanusiaan dengan seluruh kompleksitasnya. Mulai dari keindahan, kekuatan mimpi, sampai pahitnya bencana dan perang. Dan pertanyaan paling pentingnya kembali ke kita semua, kenapa kita membuat film? Kita membuat film untuk apa? Kita ingin menceritakan apa dari diri kita, dari sejarah pribadi kita. Bukan tidak mungkin suatu hari apa yang kita nonton melalui saluran digital adalah pengalaman paling pribadi, pengalaman paling khusus, paling intim dari si pembuat film yang menghasilkan karya tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perenungan kita semua, karena saya percaya bahwa seni akan abadi, seni bercerita akan abadi. Tidak banyak rumus baru di dalam bercerita, tetapi yang dicari adalah kejujuran bercerita dan peluang untuk menyebarkannya semakin terbuka untuk semua. Selamat datang di era